Hari itu aku sengaja mematikan ponsel. Aku meninggalkan rumah tanpa memberi kabar kepada siapapun. Bukan karena aku marah. Bukan karena aku ingin balas dendam. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah mereka mencariku karena mencintaiku? Atau karena mereka kehilangan sumber uang mereka? Selama bertahun-tahun aku membiayai suami, ibu mertua, adik ipar, bahkan utang keluarga mereka. Tapi tidak pernah sekalipun mereka menganggapku sebagai keluarga. Sampai akhirnya aku menghilang selama 30 hari. Dan saat aku kembali, orang-orang yang dulu menghinaku justru menangis dan bersujud di hadapanku. Namun mereka tidak tahu, keputusan yang sudah kuambil tidak akan pernah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar. Kota asal kalian dari mana? Dan menurut kalian, apakah keluarga yang hanya datang saat butuh uang masih pantas disebut keluarga? Aku menjadi tulang punggung keluarga yang bukan keluargaku. Namaku Sumarsih. Aku tinggal di Desa Karangwetan bersama suamiku, Karyono. Kalau orang melihat hidupku dari luar, mungkin mereka akan menganggap aku wanita yang beruntung. Aku punya usaha sembako yang cukup besar. Punya rumah yang layak. Punya kendaraan. Dan penghasilan yang jauh lebih baik dibanding sebagian besar warga desa. Tapi tidak ada yang tahu, di balik semua itu, aku hidup seperti sapi perah yang diperah setiap hari. Dan yang memerahku bukan orang lain, melainkan keluarga suamiku sendiri. Awalnya tidak seperti itu. Saat pertama kali menikah dengan Karyono, kami hidup sangat sederhana. Bahkan bisa dibilang susah. Aku masih ingat bagaimana kami pernah makan dengan lauk tempe selama seminggu penuh karena uang hanya cukup untuk itu. Saat itu aku tidak pernah mengeluh. Karena aku mencintai suamiku. Aku percaya kami bisa membangun kehidupan yang lebih baik bersama-sama. Dan memang benar. Sedikit demi sedikit hidup kami berubah. Aku mulai berjualan sembako dari teras rumah. Modalnya kecil. Hanya beberapa kardus mie instan, minyak goreng, dan kebutuhan dapur. Setiap pagi aku membuka warung sejak matahari belum terbit. Setiap malam aku menutupnya saat orang lain sudah beristirahat. Aku bekerja tanpa mengenal waktu. Tanpa mengenal lelah. Karena aku punya mimpi. Aku ingin hidup kami lebih baik. Tahun demi tahun berlalu. Warung kecil itu berkembang. Pelanggan semakin banyak. Aku mulai menambah stok barang. Lalu membuka toko yang lebih besar. Sampai akhirnya usaha itu benar-benar menghasilkan. Dan sejak saat itulah semuanya berubah. Bukan hidupku, tapi sikap keluarga suamiku. Awalnya Bu Ponirah, ibu mertuaku, hanya sesekali meminjam uang. Marsi, ibu pinjam dulu 200.000. Katanya suatu hari. Aku memberikannya, tanpa berpikir panjang. Karena bagaimanapun juga beliau ibu mertuaku. Beberapa minggu kemudian jumlahnya bertambah. Marsi, ibu lagi butuh 1 juta. Aku kembali memberi. Lalu 2 juta, 3 juta, 5 juta. Dan anehnya, uang itu tidak pernah kembali. Tidak pernah. Namun aku tetap diam. Aku berpikir mungkin mereka memang sedang kesulitan. Sampai suatu hari adik iparku, Tarjo, mulai melakukan hal yang sama. Pria itu terkenal malas bekerja. Kalau ada pekerjaan di sawah, dia mengeluh. Kalau ada pekerjaan bangunan, dia tidak betah. Kalau ada peluang usaha, dia bilang terlalu berat. Tapi setiap kali membutuhkan uang, dia selalu tahu jalan menuju rumahku. Mbak, katanya suatu sore, pinjam 3 juta dulu. Aku menghela napas. Buat apa? Ada keperluan.
Aku menunggu penjelasan. Namun dia hanya tersenyum. Seolah aku tidak berhak bertanya. Dan yang membuatku heran, Karyono selalu membelanya. Kasih saja, katanya. Dia keluarga. Keluarga. Kata itu terus digunakan setiap kali mereka meminta sesuatu. Namun anehnya, kata itu tidak pernah muncul saat aku membutuhkan dukungan. Aku mulai menyadarinya perlahan. Setiap kali ada masalah keuangan, aku yang diminta membantu. Setiap kali ada kebutuhan mendadak, aku yang dicari. Setiap kali ada utang yang harus dibayar, aku yang harus menanggung. Suatu malam aku duduk menghitung pengeluaran toko. Dan saat melihat catatan keuangan, aku terdiam cukup lama. Karena dalam 1 tahun terakhir, jumlah uang yang keluar untuk keluarga suamiku sangat besar. Sangat besar. Bahkan lebih besar daripada uang yang kugunakan untuk diriku sendiri. Aku menatap angka-angka itu. Lalu berkata pelan kepada Karyono, "Mas, kita terlalu banyak mengeluarkan uang." Suamiku yang sedang bermain ponsel hanya menjawab singkat, "Nggak apa-apa." Aku mencoba menjelaskan, kalau begini terus, usaha kita juga bisa terganggu. Karyono langsung meletakkan ponselnya, lalu menatapku. "Kamu hitung-hitungan sama keluarga?" Kalimat itu langsung membuatku terdiam. Karena sekali lagi, aku dibuat merasa bersalah hanya karena memikirkan masa depan kami sendiri. Aku menghela napas. Tidak melanjutkan pembicaraan. Namun malam itu untuk pertama kalinya, aku mulai merasa lelah. Sangat lelah. Bukan karena bekerja. Bukan karena mengurus toko. Tapi karena aku mulai sadar bahwa pengorbananku dianggap sebagai kewajiban. Bukan sebagai bantuan. Mereka tidak lagi melihatku sebagai menantu. Mereka tidak lagi melihatku sebagai istri. Mereka melihatku sebagai dompet. Sebagai sumber uang. Sebagai orang yang harus selalu memberi. Dan aku belum tahu bahwa semua itu hanyalah permulaan. Karena beberapa bulan kemudian, keluarga suamiku akan menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya. Wajah yang selama ini berusaha mereka sembunyikan dariku. Aku mulai sadar mereka hanya datang saat butuh uang. Sejak malam ketika aku melihat sendiri berapa banyak uang yang keluar untuk keluarga suamiku, aku mulai memperhatikan banyak hal. Hal-hal yang dulu mungkin sengaja kuabaikan. Hal-hal yang dulu kututupi dengan alasan kasih sayang. Dan semakin aku memperhatikan, semakin aku sadar bahwa ada sesuatu yang tidak sehat dalam hubungan ini. Pagi itu toko sembakoku sedang ramai. Beberapa pelanggan keluar masuk. Ada yang membeli beras. Ada yang membeli minyak goreng. Ada yang mengambil kebutuhan harian. Aku sibuk melayani mereka satu persatu. Keringat mulai membasahi dahiku. Namun aku tetap tersenyum. Karena usaha inilah yang membangun kehidupan kami. Usaha inilah yang membuat dapur kami tetap mengepul. Saat suasana sedang ramai, tiba-tiba Tarjo datang. Seperti biasa. Tanpa senyum. Tanpa basa-basi. Tanpa bertanya apakah aku sedang sibuk. Dia langsung duduk di kursi depan kasir. "Mbak, aku tetap melayani pelanggan." "Ya, aku butuh uang." Kalimat yang sudah sangat sering kudengar. Aku menghela napas pelan. "Berapa?" 2 juta. Tanganku langsung berhenti sesaat. 2 juta lagi. Tarjo terlihat tidak suka mendengar nada suaraku. "Kenapa?" "Keberatan." Aku mencoba menahan diri. Bukan keberatan. Tapi bulan lalu aku juga sudah kasih 3 juta. Tarjo tertawa kecil. Tawa yang membuatku tidak nyaman. "Mbak sekarang kaya. Masa 2 juta saja dipikirkan?" Dadaku langsung terasa sesak. Karena lagi-lagi, pengorbananku dianggap tidak ada nilainya. Seolah uang itu tumbuh sendiri di rak toko. Seolah aku tidak pernah bangun sebelum subuh. Seolah aku tidak pernah bekerja sampai malam. Aku menatapnya.
Uang nggak datang sendiri, Jo. Namun dia justru berdiri. Wajahnya mulai kesal. Sudahlah. Kalau nggak mau kasih, bilang saja. Lalu dia pergi begitu saja. Tanpa terima kasih. Tanpa rasa sungkan. Aku hanya terdiam. Beberapa pelanggan yang mendengar percakapan itu saling pandang. Dan saat itulah aku merasa malu. Bukan karena tidak memberi uang. Tapi karena ternyata aku selama ini diperlakukan seperti tempat pinjam uang. Siang harinya Bu Ponirah datang. Dan aku sudah bisa menebak tujuan kedatangannya. Benar saja. Beliau langsung duduk di kursi dekat kasir. Marsi. Ibu butuh uang sedikit. Aku tersenyum pahit. Kata, sedikit, selalu membuatku waspada. Karena jumlahnya hampir tidak pernah sedikit. Berapa, Bu? 5 juta. Aku langsung terdiam. 5 juta. Bukan angka kecil. Sangat bukan. Buat apa, Bu? Bu Ponirah terlihat tersinggung. Kok sekarang banyak tanya? Aku menunduk. Mencoba mengendalikan emosi. Saya cuma ingin tahu. Beliau langsung memasang wajah tidak senang. Kalau sudah punya uang jangan berubah. Kalimat itu langsung menusuk. Karena aku tidak berubah. Aku hanya mulai lelah. Namun seperti biasa, aku akhirnya memberikan uang itu. Dan seperti biasa, tidak ada ucapan terima kasih. Malam harinya aku mencoba bicara kepada Karyono. Aku berharap kali ini dia mau mendengarkanku. Mas, menurutmu wajar nggak kalau setiap bulan kita terus mengeluarkan uang sebanyak ini? Karyono yang sedang rebahan langsung mengernyit. Maksudmu? Aku menunjukkan catatan keuangan. Lihat ini. Dalam beberapa bulan terakhir jumlahnya sudah puluhan juta. Suamiku melihat sekilas. Lalu mengembalikan buku itu. Mereka keluarga kita. Aku menatapnya. Tapi sampai kapan? Karyono langsung duduk. Wajahnya berubah. Kamu mulai perhitungan sekarang. Aku menggeleng cepat. Aku cuma khawatir. Namun suamiku tidak mau mendengar. Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi? Aku menahan napas. Karena jawaban itu selalu sama. Dan anehnya, tidak pernah ada yang bertanya siapa yang membantuku saat aku kelelahan. Siapa yang membantuku saat toko sepi. Siapa yang membantuku membangun usaha ini dari nol. Tidak ada. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena uang yang hilang. Tapi karena aku mulai merasa sendirian. Sangat sendirian. Aku bekerja keras untuk keluarga. Tapi tidak ada yang benar-benar peduli pada perasaanku. Yang mereka pedulikan hanya satu. Apakah aku masih bisa memberi uang atau tidak? Dan beberapa hari kemudian, aku akan melihat sesuatu yang membuat hatiku benar-benar hancur. Karena aku akan mengetahui kemana sebenarnya sebagian uang itu mengalir selama ini. Uangku dipakai untuk hidup mewah mereka. Beberapa hari setelah percakapanku dengan Karyono malam itu, perasaanku semakin tidak tenang. Ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Aku tidak tahu kenapa. Tapi aku merasa uang yang selama ini kuberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selama ini mereka selalu datang dengan alasan yang sama. Ada kebutuhan keluarga. Ada utang. Ada biaya mendadak. Ada keperluan penting. Dan karena percaya, aku tidak pernah benar-benar memeriksa. Aku hanya memberi. Memberi. Dan terus memberi. Sampai akhirnya sebuah kejadian membuka mataku. Pagi itu aku sedang mengambil stok barang dari pasar kecamatan. Biasanya setelah selesai belanja, aku langsung pulang. Namun hari itu aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Di depan sebuah toko elektronik berdiri Tarjo. Adik iparku. Pria yang minggu lalu meminta 2 juta rupiah dengan alasan kebutuhan mendesak. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Awalnya aku tidak curiga.
Sampai aku melihat seorang pegawai toko menyerahkan sebuah kotak besar kepadanya. Kotak televisi layar lebar. Masih baru. Masih tersegel. Aku langsung terdiam. Karena beberapa hari sebelumnya Tarjo mengaku tidak punya uang untuk kebutuhan hidup. Tapi sekarang, dia membeli televisi baru. Dan bukan televisi murah. Aku mengenali mereknya. Harganya belasan juta. Dadaku mulai terasa sesak. Namun aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin dia menabung. Mungkin dia membeli secara cicilan. Mungkin ada penjelasan lain. Aku terus mencoba meyakinkan diriku sendiri. Sampai siang harinya aku mendengar sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Saat sedang melayani pelanggan, dua pemuda desa sedang mengobrol di depan toko. Tanpa sadar aku mendengar percakapan mereka. "Tarjo enak sekarang," kata salah satunya. "Motor baru, televisi baru." Yang satunya tertawa. "Ya jelas. Kan ada Mbak Sumarsih." Mereka tertawa kecil. Sedangkan aku langsung membeku. Katanya semua dibelikan dari uang kakak iparnya. Kalimat itu membuat tanganku gemetar. Aku pura-pura sibuk menata barang. Namun hatiku mulai hancur sedikit demi sedikit. Jadi selama ini, orang-orang sudah tahu. Orang-orang sudah melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kecuali aku. Sore harinya aku pulang lebih awal. Dan tanpa sengaja aku melihat Bu Ponira sedang duduk bersama beberapa tetangga. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Saat aku mendekat, pembicaraan langsung berubah. Namun aku sempat mendengar satu kalimat. "Kalau punya menantu kaya memang enak." Lalu mereka tertawa. Aku tersenyum tipis. Tapi dalam hati aku menangis. Karena saat itu aku mulai sadar. Mereka tidak melihatku sebagai manusia. Mereka melihatku sebagai sumber keuntungan. Sebagai seseorang yang bisa terus dimintai uang. Malam harinya aku kembali membuka catatan keuangan. Kali ini lebih teliti. Lebih rinci. Aku menghitung semuanya. Setiap transfer. Setiap pinjaman. Setiap bantuan. Semakin lama aku menghitung, semakin sulit aku bernapas. Karena jumlahnya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Dalam 2 tahun terakhir, aku sudah mengeluarkan ratusan juta rupiah. Ratusan juta. Dan tidak ada 1 rupiah pun yang kembali. Air mataku mulai jatuh. Aku menutup buku catatan itu. Lalu memandang suamiku yang sedang menonton video di ponselnya. Santai. Tenang. Seolah tidak ada masalah. "Mas," kataku pelan. Karyono menoleh. "Kenapa?" Aku menunjukkan catatan itu. "Kamu pernah lihat ini?" Dia hanya melirik sekilas. "Memangnya kenapa?" Aku hampir tidak percaya mendengar jawabannya. "Kenapa?" Suaraku mulai bergetar. "Ini uang hasil kerja kita. Jumlahnya ratusan juta." Karyono langsung terlihat tidak nyaman. Namun bukannya memahami perasaanku, dia justru berkata, "Uang bisa dicari lagi." Kalimat itu seperti menampar wajahku. Karena yang berbicara bukan orang yang bekerja dari pagi sampai malam. Bukan orang yang membangun usaha itu. Bukan orang yang menanggung semua beban. Melainkan orang yang hanya menikmati hasilnya. Aku memejamkan mata. Menahan tangis. Lalu bertanya sesuatu yang selama ini kupendam. "Mas, kalau suatu hari aku nggak bisa kasih uang lagi?" Aku menatap matanya. Apa mereka masih akan menganggapku keluarga? Suasana kamar langsung sunyi. Karyono tidak menjawab. Dan diamnya membuat hatiku semakin sakit. Karena aku mulai mengetahui jawabannya. Jawaban yang sebenarnya sudah ada di depan mataku selama bertahun-tahun. Namun aku belum berani mengakuinya. Dan aku belum tahu bahwa dalam waktu dekat aku akan menemukan pengkhianatan yang jauh lebih menyakitkan daripada soal uang. Pengkhianatan yang membuatku mulai merencanakan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
Aku menemukan pengkhianatan yang selama ini disembunyikan. Sejak malam aku melihat catatan keuangan itu, hatiku tidak pernah tenang. Aku mulai memperhatikan banyak hal yang selama ini kuabaikan. Bukan karena aku ingin mencari kesalahan, tapi karena aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sangat tidak beres. Selama ini aku bekerja tanpa mengenal waktu. Bangun sebelum subuh. Tidur paling akhir. Mengurus toko. Mengurus rumah. Mengurus kebutuhan keluarga. Tapi anehnya, uang selalu terasa kurang. Padahal penghasilanku cukup besar. Awalnya aku mengira itu karena terlalu banyak membantu keluarga suami. Namun semakin lama, aku mulai merasa ada kebocoran lain yang tidak ku ketahui. Pagi itu aku datang ke toko lebih awal. Salah satu karyawanku, Rini, sedang memeriksa stok barang. Saat melihatku, wajahnya tampak ragu. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku langsung menyadarinya. Ada apa, Rin? Dia menggigit bibir. Lalu menunduk. Nggak apa-apa, Bu. Aku tersenyum tipis. Kalau ada sesuatu, bilang saja. Rini terlihat semakin gelisah. Sampai akhirnya dia berkata pelan. Maaf, Bu. Saya sebenarnya sudah lama mau cerita. Jantungku langsung berdebar. Karena biasanya kalimat seperti itu tidak pernah membawa kabar baik. Cerita apa? Rini menatapku. Lalu berkata, Pak Karyono sering mengambil uang toko. Aku langsung membeku. Apa? Dia mengangguk pelan. Beberapa kali. Jumlahnya lumayan besar. Aku merasa dunia seperti berhenti sesaat. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Rini langsung panik. Karena Bapak melarang saya cerita. Tanganku mulai dingin. Namun aku berusaha tetap tenang. Berapa kali? Rini membuka catatan kecil. Dan saat melihat angka-angka itu, dadaku terasa sesak. Karena jumlahnya bukan ratusan ribu. Bukan jutaan kecil. Tapi puluhan juta rupiah. Aku langsung terduduk. Pikiranku kacau. Karena selama ini Karyono selalu mengatakan uang toko aman. Tidak pernah ada masalah. Tidak pernah ada kekurangan. Ternyata dia berbohong. Sepanjang perjalanan pulang aku terus memikirkan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar mengenal suamiku? Malam harinya aku tidak langsung bertanya. Aku memilih mengamati, memperhatikan. Dan semakin kuperhatikan, semakin banyak hal yang terasa aneh. Karyono sering keluar malam. Sering menerima telepon lalu menjauh. Sering marah kalau aku bertanya soal keuangan. Hal-hal yang dulu kuanggap biasa. Kini terasa berbeda. Sampai suatu sore. Jawaban itu datang sendiri. Hari itu aku harus mengantar pesanan ke kecamatan sebelah. Namun di tengah jalan aku melihat motor Karyono terparkir di depan sebuah kafe. Aku heran. Karena dia bilang sedang mengurus urusan keluarga. Entah kenapa aku berhenti. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Karyono sedang duduk bersama Tarjo. Mereka tertawa. Makan. Minum. Dan yang membuatku membeku, mereka sedang membicarakan uang. Aku tidak mendengar semuanya. Tapi aku mendengar satu kalimat yang sangat jelas. Keluar dari mulut Tarjo. Untung Mbak Sumarsi nggak tahu. Mereka tertawa. Tertawa. Seolah aku adalah orang bodoh yang bisa terus dibohongi. Dadaku terasa seperti ditusuk. Aku berdiri di balik pohon sambil menahan air mata. Lalu suara Karyono terdengar. Tenang saja. Dia terlalu percaya sama kita. Kalimat itu menghancurkan semuanya. Semua kepercayaanku. Semua pengorbananku. Semua cinta yang selama ini kupertahankan. Aku menutup mulut agar tidak menangis keras. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa aku bukan hanya dimanfaatkan oleh keluarga suami.
Aku juga sedang dibohongi oleh suamiku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, mereka melakukannya bersama-sama. Aku pulang tanpa menemui mereka. Sepanjang jalan air mataku terus mengalir. Bukan karena uang, tapi karena pengkhianatan. Karena ternyata orang yang paling kupercaya justru menjadi bagian dari masalah itu. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, menatap foto pernikahan kami. Lama, sangat lama. Lalu perlahan aku mengambil satu keputusan. Keputusan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan memohon lagi. Aku tidak akan terus menjadi orang yang dimanfaatkan. Karena mulai malam itu, aku akan mencari tahu seluruh kebenaran. Dan saat kebenaran itu terbongkar, hidup keluarga suamiku tidak akan pernah sama lagi. Aku mulai membuka satu persatu kebohongan mereka. Sejak hari aku mendengar sendiri percakapan Karyono dan Tarjo di kafe itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak lagi menangis setiap malam. Aku tidak lagi berharap mereka akan sadar sendiri. Dan yang paling penting, aku mulai berhenti mempercayai semua yang mereka katakan. Karena ternyata selama ini aku hidup bersama orang-orang yang sangat pandai berpura-pura. Pagi itu aku membuka toko seperti biasa. Aku tersenyum kepada pelanggan, melayani mereka dengan ramah. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, pikiranku sedang bekerja keras. Aku mulai memeriksa semuanya. Catatan keuangan, transfer bank, pengeluaran toko. Bahkan nota-nota lama yang selama ini kusimpan di lemari arsip. Dan semakin aku memeriksa, semakin banyak hal yang membuatku terkejut. Salah satunya adalah rekening atas nama Tarjo. Aku menemukan beberapa transfer rutin setiap bulan. Jumlahnya tidak kecil. Kadang 2 juta, kadang 5 juta, kadang sampai 8 juta. Dan yang membuatku membeku, sebagian transfer itu dilakukan langsung oleh Karyono tanpa sepengetahuanku. Tanganku langsung gemetar. Karena selama ini suamiku selalu berkata bahwa dia membantu keluarganya hanya sesekali. Ternyata itu bohong. Bohong besar. Aku menarik napas panjang. Lalu membuka data bulan-bulan sebelumnya. Dan hasilnya membuat dadaku semakin sesak. Transfer itu sudah berlangsung hampir 2 tahun. 2 tahun. Artinya selama 2 tahun terakhir, uang hasil kerja kerasku mengalir begitu saja tanpa pernah ku mengerti kemana arahnya. Sore harinya aku kembali bertemu Rini, karyawan yang sebelumnya memberitahuku tentang uang toko. Kali ini aku bertanya lebih banyak. Rin, selama ini Pak Karyono sering ambil uang. Rini terlihat ragu, namun akhirnya mengangguk. Lumayan sering, Bu. Kadang bilang buat kebutuhan keluarga. Aku menatapnya. Kebutuhan apa? Rini menggeleng. Saya nggak tahu. Lalu dia menambahkan sesuatu yang membuatku semakin curiga. Tapi beberapa kali saya lihat Pak Tarjo ikut. Aku langsung terdiam. Karena nama itu muncul lagi. Tarjo. Selalu Tarjo. Seolah semua jalan akhirnya mengarah ke orang yang sama. Malam harinya aku sengaja tidak membahas apapun. Aku ingin melihat bagaimana Karyono bersikap. Dan ternyata, dia masih bisa duduk santai di ruang tamu. Masih bisa tertawa. Masih bisa bercerita seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal aku sudah mengetahui sebagian kebohongannya. Aku memandang wajahnya diam-diam. Lalu bertanya dalam hati, sejak kapan kamu berubah seperti ini? Atau mungkin, memang selama ini aku yang tidak mau melihat kenyataan? Beberapa hari kemudian sebuah kejadian kembali membuka mataku. Saat itu aku sedang mengantar pesanan ke rumah salah satu pelanggan. Rumah itu berada tidak jauh dari rumah Bu Ponirah. Saat melewati gang kecil, aku melihat motor baru terparkir di halaman rumah Tarjo. Motor yang sangat bagus. Masih mengilap. Masih terlihat baru. Aku langsung berhenti. Karena aku tahu persis harga motor itu.
Harganya lebih mahal daripada mobil bekas yang dulu kubeli untuk kebutuhan toko. Dan yang membuatku semakin terkejut, Tarjo sedang memamerkannya kepada beberapa temannya. Rezeki nggak kemana, katanya sambil tertawa. Salah satu temannya bertanya, beli pakai uang sendiri. Tarjo tertawa keras, lalu menjawab sesuatu yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Kalau ada yang mau bayarin, ngapain pakai uang sendiri? Mereka semua tertawa. Aku berdiri mematung, karena aku tahu siapa yang mau bayarin. Itu aku. Aku yang bangun sebelum subuh. Aku yang bekerja sampai larut malam. Aku yang jarang membeli sesuatu untuk diriku sendiri. Sedangkan mereka menggunakan hasil kerja kerasku untuk hidup santai. Saat itulah sesuatu di dalam diriku benar-benar runtuh. Bukan cinta, bukan kasih sayang, melainkan rasa iba yang selama ini membuatku terus mengalah. Karena sekarang aku sadar, mereka bukan sedang kesulitan. Mereka bukan sedang membutuhkan bantuan. Mereka sedang memanfaatkan kebaikanku. Dan mereka tahu itu. Malam itu aku duduk sendirian di teras rumah. Angin berembus pelan. Langit terlihat gelap, namun pikiranku jauh lebih gelap. Aku mulai menyusun rencana, bukan untuk membalas dendam, bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk mengetahui satu hal yang selama ini ingin ku tahu. Kalau suatu hari aku berhenti memberi uang, siapa yang masih akan peduli kepadaku? Dan tanpa kusadari, pertanyaan itu akan membawaku pada keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan untuk menghilang. Keputusan yang akan membuat seluruh keluarga suamiku panik setengah mati. Aku berhenti memberi uang, dan wajah asli mereka mulai terlihat. Sejak malam aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi tempat mereka meminta uang. Aku mulai melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan selama bertahun-tahun. Aku berkata, tidak. Satu kata sederhana. Tapi ternyata sangat sulit diucapkan. Karena selama ini aku selalu mengalah. Selalu memberi. Selalu berusaha menjadi orang baik. Dan sekarang, aku ingin melihat apa yang terjadi jika aku berhenti. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Baru 3 hari setelah aku mengambil keputusan itu, Bu Ponirah datang ke toko. Seperti biasa. Dengan wajah yang dibuat sedih. Dengan suara yang dibuat lemah. Dan dengan cerita yang sudah sering kudengar. Marsi, katanya sambil duduk. Ibu lagi butuh uang. Aku tetap menata barang di rak. Buat apa, Bu? Beliau menghela napas panjang. Ada kebutuhan keluarga. Kalimat yang sama. Lagi. Dan lagi. Namun kali ini aku tidak langsung membuka laci kasir. Aku tidak langsung mengambil uang. Aku hanya berdiri diam. Lalu berkata pelan. Maaf Bu. Bulan ini saya nggak bisa bantu. Bu Ponirah langsung membeku. Wajahnya berubah. Sangat berubah. Seolah baru saja mendengar sesuatu yang mustahil. Apa? Aku menarik napas panjang. Saya lagi banyak kebutuhan toko. Beliau langsung berdiri. Nada suaranya berubah. Jadi sekarang ibu nggak penting. Aku menggeleng. Bukan begitu. Namun Bu Ponirah sudah lebih dulu tersinggung. Dulu waktu kamu belum punya apa-apa, keluarga ini menerima kamu. Dadaku langsung terasa sesak. Karena kalimat itu tidak adil. Sangat tidak adil. Aku diterima sebagai istri Karyono. Bukan sebagai orang yang harus membayar semua kebutuhan mereka. Tapi aku tetap diam. Dan diamku ternyata membuat beliau semakin marah. Sekarang sudah punya uang jadi pelit. Aku hanya tersenyum tipis. Meski dalam hati aku ingin menangis. Karena ternyata selama ini nilai diriku hanya sebesar uang yang bisa kuberikan. Setelah Bu Ponirah pergi, aku duduk sendirian cukup lama. Hatiku sakit. Namun di saat yang sama, aku mulai melihat kenyataan.
Orang yang benar-benar menyayangimu tidak akan berubah hanya karena kamu tidak memberi uang. Malam harinya giliran Tarjo datang. Dan seperti biasa, dia datang tanpa basa-basi. Mbak, aku butuh 7 juta. Aku hampir tertawa mendengarnya. 7 juta. Dulu angka itu mungkin langsung kuberikan. Tapi sekarang tidak. Aku nggak bisa. Tarjo langsung menatapku tajam. Kenapa? Karena aku memang nggak bisa. Dia mendekat ke meja. Wajahnya mulai merah. Mbak punya uang? Aku mengangguk. Iya. Tapi itu bukan berarti semua orang berhak memakainya. Kalimat itu membuat suasana langsung berubah. Tarjo memukul meja pelan. Jadi sekarang kamu hitung-hitungan sama keluarga. Aku langsung menatapnya. Untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Selama ini yang hitung-hitungan siapa? Tarjo terdiam. Aku melanjutkan. Aku kerja. Aku capek. Aku yang cari uang. Tapi kenapa kalian merasa semua itu milik kalian? Wajah Tarjo langsung berubah gelap. Dia tidak menjawab. Karena mungkin untuk pertama kalinya tidak ada jawaban yang bisa dia berikan. Malam itu dia pergi dengan marah. Dan aku tahu cerita itu tidak akan berhenti di situ. Benar saja. Saat aku pulang ke rumah, Karyono sudah menungguku. Wajahnya terlihat kesal. Sangat kesal. Kamu kenapa sih? Aku pura-pura tidak mengerti. Kenapa apanya? Kenapa nggak bantu ibu sama Tarjo? Aku tertawa pahit. Jadi benar. Mereka langsung mengadu. Cepat sekali. Karena aku nggak bisa terus seperti ini. Karyono langsung berdiri. Mereka keluarga kita. Aku menatapnya. Aku juga keluargamu. Suasana mendadak sunyi. Karena selama bertahun-tahun, aku selalu membela mereka. Dan mungkin ini pertama kalinya aku membela diriku sendiri. Namun yang paling menyakitkan terjadi beberapa menit kemudian. Saat Karyono berkata, "Kadang aku merasa kamu berubah sejak punya uang." Kalimat itu menghancurkan sisa kesabaranku. Karena orang yang berbicara adalah pria yang menikmati hasil kerja kerasku setiap hari. Pria yang membiarkan keluarganya memanfaatkanku. Pria yang tidak pernah sekalipun berkata cukup. Malam itu aku masuk kamar lebih awal. Aku mengunci pintu. Lalu menangis sendirian. Bukan karena marah. Tapi karena akhirnya aku mengerti sesuatu. Selama ini mereka tidak mencintaiku karena aku Sumarsih. Mereka mencintaiku karena apa yang bisa kuberikan. Dan saat aku mulai berhenti memberi, topeng mereka mulai jatuh satu persatu. Namun aku belum tahu bahwa beberapa hari lagi aku akan menemukan fakta yang jauh lebih menyakitkan. Fakta yang membuatku akhirnya memutuskan untuk menghilang selama 30 hari. Aku menemukan sesuatu yang membuatku berhenti menangis. Setelah pertengkaranku dengan Karyono malam itu, aku tidak lagi berharap banyak. Entah kenapa, ada rasa lelah yang sulit dijelaskan. Lelah karena terus-menerus harus menjadi orang yang mengerti. Lelah karena terus-menerus diminta berkorban. Dan yang paling melelahkan, aku selalu dianggap salah ketika mulai memikirkan diriku sendiri. Pagi itu aku membuka toko seperti biasa. Tersenyum kepada pelanggan. Melayani pembeli. Mencatat stok barang. Dari luar, semuanya terlihat normal. Tapi di dalam hati, aku sedang berusaha menerima kenyataan bahwa mungkin selama ini aku hidup bersama orang-orang yang tidak pernah benar-benar menghargai pengorbananku. Siang harinya Rini menghampiriku lagi. Wajahnya terlihat gugup. Sangat gugup. Aku langsung merasa ada sesuatu. Ada apa lagi, Rin? Rini menggigit bibir. Lalu berkata pelan, "Bu, saya sebenarnya bingung harus cerita atau enggak." Dadaku langsung terasa tidak nyaman. Karena biasanya kabar buruk selalu diawali kalimat seperti itu. Cerita saja. Rini menunduk.
lalu menyerahkan beberapa lembar fotokopi rekening koran. Ini saya temukan waktu merapikan berkas lama. Aku menerima kertas itu. Awalnya aku tidak mengerti. Namun semakin ku baca, semakin dingin seluruh tubuhku. Ada transfer besar. Puluhan juta rupiah. Berkali-kali. Ke rekening yang tidak kukenal. Aku mengangkat kepala. Ini rekening siapa? Rini terlihat ragu. Namun akhirnya menjawab. Saya pernah lihat Pak Karyono mentransfer ke rekening itu. Jantungku langsung berdebar. Atas nama siapa? Rini menyebut sebuah nama. Nama seorang perempuan. Namanya Sri Wahyuni. Aku langsung mengernyit. Karena aku tidak mengenal nama itu. Sama sekali tidak mengenalnya. Namun jumlah transfer yang masuk ke rekening tersebut membuat tanganku gemetar. Karena totalnya tidak kecil. Sangat tidak kecil. Bahkan lebih besar dari uang yang pernah kuberikan kepada Bu Ponirah dalam beberapa bulan terakhir. Aku mencoba berpikir tenang. Mungkin itu pelanggan. Mungkin pemasok. Mungkin urusan bisnis. Aku terus mencari alasan. Namun jauh di dalam hati, aku mulai takut. Sore harinya aku memutuskan mencari tahu sendiri. Aku tidak langsung bertanya kepada Karyono, karena aku tahu dia akan berbohong. Aku sudah terlalu sering melihatnya berbohong. Malam itu setelah semua orang tidur, aku membuka ponsel lama yang masih terhubung ke akun email usaha. Dan disitulah semuanya mulai terbuka. Ada bukti transfer. Ada percakapan. Ada pesan. Dan semakin aku membaca, air mataku perlahan jatuh. Karena ternyata selama ini, uang yang kuhasilkan tidak hanya digunakan keluarganya. Sebagian juga digunakan untuk membiayai kehidupan orang lain. Perempuan lain. Aku memejamkan mata. Dadaku terasa sesak. Sangat sesak. Bukan karena nominal uangnya. Tapi karena pengkhianatan itu. Karena ternyata saat aku bekerja dari pagi sampai malam, ada orang lain yang menikmati hasilnya. Saat aku memikirkan kebutuhan keluarga, ada orang lain yang menerima perhatian yang seharusnya menjadi milikku. Air mataku terus mengalir. Namun anehnya, semakin lama aku membaca semua bukti itu, aku justru mulai tenang. Sangat tenang. Karena akhirnya semua masuk akal. Kenapa uang selalu hilang? Kenapa Karyono selalu marah saat ditanya soal keuangan? Kenapa dia selalu membela keluarganya? Kenapa dia selalu meminta aku mengalah? Semuanya masuk akal sekarang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Karena ternyata masalahnya bukan aku. Masalahnya adalah mereka. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Menatap rumah yang kubangun dari hasil kerja kerasku. Menatap foto-foto keluarga yang tergantung di dinding. Lalu perlahan aku mengambil sebuah buku catatan. Aku mulai menulis. Bukan daftar belanja. Bukan laporan toko. Melainkan sebuah rencana. Rencana yang akan mengubah hidup semua orang. Rencana yang sudah lama seharusnya kulakukan. Karena mulai malam itu, aku memutuskan untuk menghilang. Bukan sehari. Bukan seminggu, tapi selama 30 hari penuh. Dan aku ingin melihat, siapa yang benar-benar mencariku karena sayang. Dan siapa yang mencariku karena kehilangan sumber uang mereka. Aku mulai menyusun rencana menghilang. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah kulupakan. Malam ketika semua kebohongan akhirnya terbuka di depan mataku. Malam ketika aku mengetahui bahwa selama bertahun-tahun aku bukan hanya dijadikan ATM berjalan oleh keluarga suami. Aku juga sedang dikhianati oleh orang yang setiap hari tidur di sampingku. Aneh. Aku pikir aku akan marah besar. Aku pikir aku akan berteriak, menangis, memecahkan barang-barang, atau langsung meminta penjelasan kepada Karyono. Tapi ternyata tidak. Aku justru merasa tenang. Sangat tenang. Tenang yang muncul setelah seseorang terlalu lama disakiti.
Karena saat rasa sakit sudah melewati batasnya, air mata pun mulai habis. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Semua orang sudah tidur. Rumah terasa sunyi. Namun pikiranku penuh dengan berbagai hal. Aku melihat foto pernikahan yang tergantung di dinding. Foto yang dulu membuatku tersenyum setiap kali melihatnya. Sekarang justru membuat dadaku terasa sesak. Karena aku sadar, aku mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar melindungiku. Aku membantu keluarganya. Aku menanggung kebutuhannya. Aku membangun usaha kami. Tapi saat aku membutuhkan dukungan, aku selalu sendirian. Aku menarik napas panjang, lalu membuka buku catatan yang tadi kutulis. Di halaman pertama hanya ada satu kalimat. Bagaimana jika aku menghilang? Aku memandangi kalimat itu cukup lama. Awalnya terdengar gila. Sangat gila. Tapi semakin kupikirkan, semakin terasa masuk akal. Karena selama ini aku selalu ada. Selalu siap membantu. Selalu siap memberi uang. Mereka tidak pernah merasakan hidup tanpa aku. Mereka tidak pernah merasakan akibat dari perbuatan mereka. Dan mungkin, sudah waktunya mereka merasakannya. Beberapa hari berikutnya aku mulai menyiapkan semuanya diam-diam. Aku membuka rekening baru. Memindahkan sebagian tabunganku. Mengatur keuangan toko agar tetap berjalan meski aku tidak ada. Aku juga berbicara dengan Rini. Tentu tanpa menjelaskan semuanya. Kalau suatu saat saya harus pergi beberapa waktu. Kataku, kamu bisa pegang toko. Rini terlihat bingung. Tapi mengangguk. Bisa, Bu? Aku tersenyum. Karena setidaknya ada satu orang yang bisa kupercaya. Tidak seperti keluargaku sendiri. Sementara itu, di rumah keadaan semakin buruk. Bu Ponirah terus mengeluh karena aku tidak lagi memberi uang. Tarjo semakin sering datang. Dan setiap kali datang, wajahnya selalu penuh tuntutan. Suatu malam dia bahkan datang tanpa rasa malu. Mbak, motor saya nunggak cicilan. Aku hampir tertawa mendengarnya. Motor yang dibeli dengan uang hasil kerja kerasku. Kini cicilannya pun ingin kubayar. Bukan urusan saya. Jauhku. Tarjo langsung marah. Kalau motor ditarik gimana? Aku menatapnya. Lama. Sangat lama. Lalu menjawab pelan. Itu risiko pemiliknya. Wajahnya langsung merah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang kesal karena tidak bisa lagi memanfaatkan diriku. Malam harinya Karyono juga mulai berubah. Dia lebih sering murung. Lebih sering marah. Karena aliran uang mulai berhenti. Dan aku bisa melihatnya dengan jelas. Bukan aku yang mereka rindukan. Bukan kehadiranku. Bukan pengorbananku. Yang mereka rindukan adalah manfaat yang bisa mereka ambil dariku. Hari demi hari berlalu. Dan rencanaku semakin matang. Aku sudah menentukan tanggal. Aku sudah menentukan tempat. Aku bahkan sudah menyiapkan alasan untuk meninggalkan toko sementara waktu. Semua sudah siap. Sampai akhirnya sebuah kejadian membuat keyakinanku semakin kuat. Suatu malam aku tidak sengaja mendengar percakapan antara Bu Ponirah dan Karyono. Mereka mengira aku sudah tidur. Padahal aku masih berada di dapur. Dan kalimat yang kudengar malam itu membuat seluruh hatiku mati rasa. Kalau Sumarsih terus begini, kita bisa susah. Kata Bu Ponirah. Karyono menghela napas. Iya. Lalu Bu Ponirah berkata, coba bicara baik-baik sama dia. Kalau perlu bikin dia merasa bersalah lagi. Aku langsung membeku. Karena ternyata selama ini, rasa bersalahku memang sengaja dipelihara, sengaja dimanfaatkan, sengaja digunakan agar aku terus memberi. Air mataku jatuh. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kecewa. Sangat kecewa. Karena akhirnya aku tahu yang sebenarnya. Dan sejak malam itu,
Aku tidak lagi ragu. Aku akan pergi. Aku akan menghilang selama 30 hari. Tanpa kabar. Tanpa uang. Tanpa bantuan. Dan aku ingin melihat sendiri apa yang terjadi pada keluarga yang selama ini bergantung sepenuhnya kepadaku. Aku pergi tanpa pamit. Hari yang kutentukan akhirnya tiba. Pagi itu matahari bersinar seperti biasa. Burung-burung masih berkicau di halaman. Orang-orang masih beraktivitas seperti biasanya. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari kekacauan besar dalam keluarga suamiku. Dan aku sengaja membiarkannya. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Merapikan rumah. Menyiapkan sarapan. Menyapu halaman. Melakukan semua rutinitas yang selama ini kulakukan. Seolah tidak ada yang akan berubah. Seolah aku akan kembali pulang malam nanti. Padahal tidak. Hari itu aku akan pergi. Dan tidak seorang pun tahu. Saat sedang menyiapkan teh di dapur, Bu Ponirah masuk. Beliau duduk di kursi seperti biasa. Lalu berkata sesuatu yang membuatku semakin yakin dengan keputusanku. Marsi, minggu depan Tarjo butuh uang lagi. Aku hanya tersenyum kecil. Tidak menjawab. Karena di dalam hatiku sudah tidak ada lagi energi untuk berdebat. Bu Ponirah melanjutkan. Jangan pelit sama keluarga sendiri. Kalimat itu membuatku hampir tertawa. Karena selama bertahun-tahun aku sudah memberikan begitu banyak hal. Tapi tetap saja dianggap kurang. Aku mengangguk pelan. Lalu melanjutkan pekerjaanku. Untuk terakhir kalinya. Setelah sarapan selesai, Karyono bersiap keluar rumah. Dia bahkan tidak menyadari ada sesuatu yang berbeda. Tidak menyadari bahwa istrinya sedang menatapnya untuk terakhir kali sebelum pergi. Aku keluar dulu. Katanya singkat. Aku mengangguk. Hati-hati. Itulah percakapan terakhir kami sebelum aku menghilang. Sederhana. Pendek. Dan menyedihkan. Karena setelah semua yang kami lalui bersama, hubungan kami hanya tersisa kalimat-kalimat seperti itu. Setelah rumah mulai sepi, aku masuk ke kamar. Mengambil tas yang sudah kusiapkan sejak beberapa hari lalu. Tidak besar. Hanya berisi pakaian secukupnya. Dokumen penting. Dan sedikit barang pribadi. Aku memandangi kamar itu cukup lama. Tempat yang dulu menjadi ruang paling nyaman dalam hidupku. Kini terasa asing. Karena terlalu banyak air mata yang jatuh di sana. Aku membuka laci meja kecil di samping tempat tidur. Lalu meletakkan sebuah amplop. Di dalamnya hanya ada satu surat. Surat yang kutulis semalaman. Bukan surat perpisahan. Bukan surat kemarahan. Melainkan surat yang berisi satu kalimat sederhana. Jangan mencariku sampai kalian menemukan jawaban kenapa aku memilih pergi. Aku menutup laci perlahan. Lalu menarik napas panjang. Saat melangkah keluar rumah, hatiku terasa campur aduk. Sedih. Takut. Lega. Semuanya bercampur menjadi satu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup seperti sebelumnya. Di depan rumah, sebuah mobil sudah menunggu. Sahabatku, Wagini, duduk di kursi pengemudi. Dia satu-satunya orang yang mengetahui rencanaku. Saat melihatku membawa tas, dia langsung membuka pintu. Yakin? Tanyanya pelan. Aku menatap rumah itu sekali lagi. Rumah yang kubangun dengan kerja keras. Rumah yang selama ini kuanggap tempat pulang. Lalu aku mengangguk. Yakin? Mobil perlahan meninggalkan desa Karangwetan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bisa bernapas dengan lega. Tidak ada telepon meminta uang. Tidak ada tuntutan. Tidak ada sindiran. Tidak ada orang yang membuatku merasa bersalah karena memikirkan diriku sendiri. Hanya ada aku. Dan ketenangan yang sudah lama hilang. Namun aku belum tahu bahwa beberapa jam setelah kepergianku, rumah yang kutinggalkan akan berubah menjadi kacau.
Karena saat mereka mulai membutuhkan sesuatu, untuk pertama kalinya mereka tidak bisa menemukan Sumarsih. Dan kepanikan itu baru saja dimulai. Mereka mulai panik saat ATM berjalan itu hilang. Aku sudah berada jauh dari desa Karangwetan saat semuanya mulai terjadi. Saat itu aku dan Wagini sedang menuju sebuah kota kecil yang berjarak beberapa jam dari desa. Aku menyewa sebuah rumah sederhana milik kerabat Wagini. Tempatnya tenang, jauh dari keramaian, jauh dari orang-orang yang mengenalku. Dan yang paling penting, jauh dari keluarga yang selama ini menguras tenaga dan perasaanku. Sesampainya di sana, aku langsung mematikan ponsel utama. Aku hanya menyisakan satu nomor yang diketahui Wagini dan Rini. Itu pun hanya untuk keadaan darurat. Aku duduk di teras rumah kecil itu, menghirup udara pagi. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak memikirkan siapa yang akan meminta uang hari ini. Perasaan itu aneh, tapi juga menenangkan. Sementara itu, di rumah yang kutinggalkan, kekacauan mulai muncul. Menurut cerita yang kudengar beberapa hari kemudian dari Wagini, semuanya bermula saat sore hari. Bu Ponirah datang ke toko. Seperti biasa, beliau ingin meminta uang untuk kebutuhan Tarjo. Namun saat masuk ke toko, yang ditemuinya bukan aku, melainkan Rini. "Mana Sumarsih?" tanya Bu Ponirah. Rini hanya menjawab singkat, "Bu Sumarsih sedang pergi." Bu Ponirah mengernyit. "Pergi kemana?" Rini menggeleng. "Saya tidak tahu." Awalnya Bu Ponirah tidak terlalu memikirkannya, karena selama ini aku selalu kembali. Aku selalu ada. Aku selalu siap membantu. Namun saat malam tiba dan aku belum pulang, wajah beliau mulai berubah. Karyono yang baru pulang kerja juga mulai heran. "Marsi belum pulang?" tanyanya. Bu Ponirah menggeleng. Mereka mulai menelepon. Sekali, 2 kali, 10 kali. Namun ponselku tidak aktif. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak bisa menghubungiku. Keesokan paginya keadaan semakin tegang. Karena aku tetap tidak muncul. Saat itulah Karyono mulai memeriksa kamar. Laci meja dibuka. Dan dia menemukan amplop yang kutinggalkan. Menurut Wagini, saat membaca surat itu wajah Karyono langsung pucat. Sangat pucat. Karena hanya ada satu kalimat di dalamnya. "Jangan mencariku sampai kalian menemukan jawaban kenapa aku memilih pergi." Bu Ponirah langsung panik. Maksudnya apa? Karyono tidak bisa menjawab, karena untuk pertama kalinya, dia mulai menyadari bahwa istrinya benar-benar pergi. Bukan pergi sebentar, bukan pergi karena marah sesaat, tapi pergi karena sudah tidak tahan lagi. Hari ketiga, keadaan semakin kacau. Tarjo datang ke rumah dengan wajah panik. "Mas, motor mau ditarik." Karyono yang sedang stres langsung menatapnya kesal. Terus, "Butuh uang." Biasanya kalimat itu selalu berakhir dengan namaku. Namun kali ini berbeda. Karena Sumarsih sudah tidak ada. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak tahu harus meminta kepada siapa. Hari demi hari berlalu. Masalah mulai bermunculan. Tagihan menumpuk. Cicilan datang. Utang yang selama ini ditutup dengan uangku mulai terbuka satu persatu. Yang lebih parah lagi, beberapa pemasok mulai menagih pembayaran lama kepada Tarjo. Karena ternyata selama ini dia hidup jauh lebih mewah daripada kemampuannya. Dan semua itu ditopang oleh uangku. Bukan oleh hasil kerjanya. Malam hari kelima, terjadi pertengkaran besar di rumah. Tarjo menyalahkan Bu Ponirah. Bu Ponirah menyalahkan Karyono. Sedangkan Karyono mulai kehilangan kesabaran. "Kenapa semua orang bergantung pada Sumarsih?" teriaknya. Kalimat itu langsung membuat suasana hening. Karena jawabannya sangat jelas. Mereka bergantung kepadaku karena selama ini mereka membiarkan diri mereka bergantung. Dan aku yang selalu menolong.
Aku yang selalu menutup kekurangan mereka. Aku yang selalu menyelesaikan masalah mereka. Sementara aku sendiri tidak pernah benar-benar diperhatikan. Di tempat persembunyianku, aku tidak mengetahui semua detail itu. Aku hanya menikmati hari-hari yang tenang, membaca buku, berjalan pagi, dan perlahan mengobati luka yang selama ini kupendam. Namun pada hari ketujuh, Wagini datang membawa kabar yang membuatku terdiam cukup lama. "Marcy," katanya pelan, "mereka mulai mencarimu kemana-mana." Aku menatapnya. "Siapa?" "Semuanya." Aku tidak menjawab. Dan Wagini kemudian mengatakan sesuatu yang membuatku semakin yakin bahwa keputusanku benar. Tapi anehnya, aku mengangkat kepala. "Apa?" Wagini menghela napas. "Orang pertama yang paling panik bukan suamimu." Jantungku berdebar pelan. "Lalu siapa?" Wagini menjawab singkat. "Tarjo." Aku tersenyum pahit. Karena bahkan saat aku menghilang, yang mereka pikirkan pertama kali bukan aku, melainkan uang yang ikut menghilang bersamaku. Namun mereka belum tahu bahwa ini baru minggu pertama. Masih ada lebih dari 20 hari lagi. Dan dalam waktu itu, rahasia-rahasia yang selama ini mereka sembunyikan akan mulai terbongkar satu persatu. Rahasia keuangan keluarga itu mulai terbongkar. Hari-hari terus berjalan. Aku sudah hampir 2 minggu menghilang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasakan hidup tanpa tekanan. Tidak ada yang mengetuk pintu meminta uang. Tidak ada telepon berisi tuntutan. Tidak ada kalimat yang membuatku merasa bersalah. Aku mulai tidur lebih nyenyak. Mulai tersenyum lagi. Bahkan beberapa kali Wagini berkata wajahku terlihat jauh lebih segar. Namun jauh di sana, keluarga suamiku justru sedang menghadapi kenyataan yang selama ini mereka hindari. Menurut cerita yang dibawa Wagini, keadaan di desa Karangwetan semakin kacau. Karena setelah aku pergi, semua masalah keuangan yang selama ini kututupi mulai muncul ke permukaan. Satu demi satu. Tanpa ampun. Yang pertama terkena dampaknya adalah Tarjo. Selama ini dia hidup seperti orang berada. Motor baru. Ponsel mahal. Sering nongkrong. Sering mentraktir teman-temannya. Banyak orang mengira dia sukses. Padahal kenyataannya tidak. Semua itu berdiri di atas uang yang berasal dariku. Dan sekarang, sumber uang itu menghilang. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, cicilan motornya menunggak. Tagihan pinjaman mulai datang. Bahkan beberapa temannya mulai menagih uang yang pernah dipinjam. Tarjo panik. Sangat panik. Dia mencoba meminjam ke sana-sini. Namun kali ini tidak ada yang mau membantu. Karena orang-orang mulai tahu kenyataan sebenarnya. Bahwa selama ini dia hanya bergantung pada kakak iparnya. Bukan pada hasil kerjanya sendiri. Sementara itu, Bu Ponirah juga mulai menghadapi masalah. Beliau ternyata memiliki beberapa utang pribadi yang selama ini selalu ditutupi menggunakan uang yang kuberikan. Saat aku masih ada, semua terlihat baik-baik saja. Namun sekarang para penagih mulai datang. Hampir setiap minggu. Bahkan beberapa kali mereka datang ke rumah. Membuat tetangga mulai bertanya-tanya. Dan untuk pertama kalinya, Bu Ponirah merasakan bagaimana rasanya menghadapi masalah tanpa bisa melemparkannya kepadaku. Tapi yang paling mengejutkan terjadi pada Karyono. Suamiku. Atau mungkin mantan suamiku dalam hatiku. Karena setelah aku pergi, dia mulai memeriksa banyak hal. Mungkin karena panik, mungkin karena takut, atau mungkin karena akhirnya dia mulai berpikir. Suatu malam dia membuka dokumen keuangan keluarga. Dan disitulah semuanya mulai terbongkar. Karyono baru menyadari bahwa selama ini jumlah uang yang kuberikan jauh lebih besar dari yang dia kira. Jauh lebih besar. Dia menemukan catatan transfer, catatan pinjaman, catatan pembayaran utang, dan berbagai pengeluaran lain yang selama ini tidak pernah dia perhatikan.
Menurut cerita Pak Sukardi yang kemudian mendengar langsung dari Karyono, suamiku sampai duduk berjam-jam menatap angka-angka itu. Karena untuk pertama kalinya dia sadar, bukan dia yang menopang keluarga. Bukan Bu Ponirah. Bukan Tarjo. Melainkan aku. Sumarsih. Perempuan yang selama ini mereka anggap akan selalu ada. Malam itu terjadi pertengkaran besar. Karyono marah kepada Tarjo. Selama ini uang sebanyak ini kamu pakai buat apa? Teriaknya. Tarjo langsung membela diri. Aku nggak minta semuanya. Mbak yang ngasih. Jawaban itu membuat Karyono semakin marah. Karena dia baik. Bukan karena kamu berhak. Untuk pertama kalinya, Karyono mulai melihat kenyataan. Namun semuanya sudah terlambat. Karena aku sudah tidak ada di sana. Dan yang lebih mengejutkan lagi, rahasia terbesar akhirnya muncul. Saat salah satu penagih utang datang ke rumah, dia membawa beberapa dokumen. Dan di antara dokumen itu terdapat nama yang membuat Karyono membeku. Nama perempuan yang selama ini menerima transfer dari rekeningnya. Sri Wahyuni. Perempuan yang pernah kutemukan dalam bukti transfer. Perempuan yang selama ini disembunyikan dariku. Ternyata, dia juga menagih uang. Karena selama beberapa bulan terakhir Karyono sudah tidak lagi mengirimkan jumlah yang sama seperti sebelumnya. Saat itulah Bu Ponirah mengetahui keberadaan perempuan itu. Dan rumah mereka kembali berubah menjadi medan pertengkaran. Karena rahasia yang selama ini disembunyikan Karyono akhirnya terbongkar di depan keluarganya sendiri. Namun mereka belum tahu bahwa penderitaan mereka baru setengah jalan. Karena hari ke-15 kepergianku akan membawa masalah yang jauh lebih besar. Masalah yang membuat mereka akhirnya sadar bahwa kehilangan uang ternyata tidak sesakit kehilangan seseorang yang selama ini tulus mencintai mereka. Mereka akhirnya menemukan keberadaanku. Hari ke-23 sejak aku menghilang. Aku duduk di teras rumah kecil tempatku tinggal sementara. Di depanku terbentang hamparan sawah yang hijau. Angin berembus pelan. Suasana tenang. Sangat tenang. Ketenangan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kurasakan. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Wagini datang dengan wajah serius. Biasanya dia selalu tersenyum saat berkunjung. Tapi kali ini tidak. Dia duduk di sampingku. Lalu menyerahkan ponselnya. Lihat ini. Katanya pelan. Aku menerima ponsel itu. Dan seketika dadaku terasa sesak. Di layar terlihat foto Bu Ponirah. Wajahnya jauh berbeda dari yang kukenal. Tubuhnya terlihat lebih kurus. Matanya sembab. Dan di samping foto itu ada pesan dari Pak Sukardi. Mereka sedang mencarimu kemana-mana. Aku menatap layar cukup lama. Tanpa bicara. Tanpa bereaksi. Karena aku tidak tahu harus merasa apa. Marah? Sedih? Kasihan? Atau biasa saja? Semuanya bercampur menjadi satu. Wagini menghela napas. Marsi. Mereka benar-benar berubah. Aku tersenyum tipis. Semua orang bisa terlihat berubah saat kehilangan sesuatu. Wagini tidak langsung menjawab. Lalu berkata pelan. Mungkin kali ini mereka kehilangan orangnya. Kalimat itu membuatku terdiam. Karena selama beberapa hari terakhir aku memang mulai mendengar banyak hal. Tentang Karyono yang sering mencari informasi keberadaanku. Tentang Bu Ponirah yang mulai sakit-sakitan karena terlalu banyak menangis. Tentang Tarjo yang akhirnya bekerja serabutan setelah semua sumber bantuan tertutup. Namun aku masih belum yakin. Apakah mereka merindukanku? Atau mereka hanya merindukan manfaat yang dulu kuberikan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Sampai akhirnya 3 hari kemudian semuanya terjawab. Hari itu tepat hari ke-26. Aku sedang menyiram tanaman di halaman. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan rumah. Jantungku langsung berdebar. Karena aku mengenali mobil itu. Mobil milik Pak Sukardi. Pintu mobil terbuka. Lalu satu persatu orang turun.
Dan saat melihat mereka, tanganku langsung gemetar. Bu Ponirah, Karyono, dan Tarjo. Mereka berdiri di depan rumah. Wajah mereka terlihat lelah. Sangat lelah. Untuk beberapa detik tidak ada yang berbicara. Aku hanya memandang mereka. Mereka juga memandangku. Seolah tidak percaya akhirnya menemukan orang yang selama ini mereka cari. Yang pertama menangis adalah Bu Ponirah. Beliau berjalan mendekat. Tubuhnya gemetar. Lalu tanpa peringatan, beliau berlutut di hadapanku. Aku langsung terkejut. Bu! Namun Bu Ponirah justru menangis semakin keras. Maafkan Ibu, Marsi. Air matanya terus mengalir. Maafkan Ibu. Aku membeku. Karena tidak pernah membayangkan akan melihat beliau seperti itu. Wanita yang dulu selalu merasa benar. Wanita yang selalu menuntut. Kini menangis di hadapanku. Di belakangnya, Tarjo juga menundukkan kepala. Wajahnya tidak lagi sombong seperti dulu. Tidak lagi penuh tuntutan. Dia terlihat seperti orang yang baru sadar setelah kehilangan segalanya. Namun yang paling membuatku terdiam adalah Karyono. Pria itu berdiri beberapa langkah dariku. Matanya merah. Sangat merah. Seolah sudah terlalu banyak menangis. Lalu perlahan dia mendekat. Marsi. Suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Karena masih terlalu banyak luka di dalam hatiku. Karyono menunduk. Lalu berkata sesuatu yang membuat suasana menjadi sunyi. Aku nggak datang buat minta uang. Air matanya jatuh. Aku datang karena aku sadar. Dia menarik napas panjang. Aku kehilangan orang yang paling tulus dalam hidupku. Untuk pertama kalinya sejak aku pergi, aku melihat penyesalan yang nyata. Bukan kepanikan karena uang. Bukan ketakutan karena kebutuhan. Tapi penyesalan karena kehilangan seseorang. Namun meski begitu, hatiku belum sepenuhnya luluh. Karena luka yang mereka tinggalkan terlalu dalam. Terlalu banyak. Dan saat mereka semua berdiri di hadapanku, aku sadar satu hal. Hari ke-30 sudah semakin dekat. Dan aku harus mengambil keputusan. Keputusan terbesar dalam hidupku. Apakah aku akan kembali kepada mereka? Atau meninggalkan semuanya untuk selamanya? Mereka bersujud. Tapi aku tidak langsung memaafkan. Aku berdiri memandangi mereka. Orang-orang yang selama bertahun-tahun mengisi hidupku. Orang-orang yang juga menjadi sumber luka terdalam dalam hidupku. Bu Ponirah masih berlutut. Tangisnya belum berhenti. Tarjo menundukkan kepala. Sedangkan Karyono berdiri dengan mata yang terus berkaca-kaca. Suasana terasa berat. Sangat berat. Bahkan suara angin yang berembus pelan terdengar begitu jelas. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan. Sekarang kalian mencariku. Tapi di mana kalian saat aku menangis sendirian? Tidak ada yang menjawab. Karena mereka tahu, aku benar. Air mata Bu Ponirah kembali jatuh. Ibu salah, Marsi. Ibu benar-benar salah. Aku memandang wanita itu cukup lama. Lalu kenangan demi kenangan mulai muncul di kepalaku. Saat beliau datang meminta uang. Saat beliau menyalahkanku karena menolak membantu. Saat beliau membuatku merasa bersalah setiap kali memikirkan diriku sendiri. Semua itu masih jelas. Masih terasa. Masih menyakitkan. Bu. Kataku perlahan. Apa ibu pernah bertanya apakah saya capek? Bu Ponirah langsung menangis lebih keras. Karena beliau tahu jawabannya. Tidak pernah. Selama ini mereka hanya datang saat membutuhkan sesuatu. Tidak pernah benar-benar peduli bagaimana keadaanku. Aku kemudian menoleh kepada Tarjo. Pria itu langsung mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa malu di matanya. Jo, berapa kali kamu datang ke rumahku hanya untuk bertanya kabarku? Tarjo langsung menunduk. Tidak mampu menjawab. Karena selama ini memang tidak pernah ada. Kalau datang,
Selalu ada satu tujuan. Uang, bantuan, pinjaman, atau kebutuhan lainnya. Aku menggeleng pelan. Air mataku mulai mengalir. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Karena ternyata selama bertahun-tahun aku begitu berharga saat memiliki sesuatu untuk diberikan. Dan begitu tidak terlihat saat hanya membutuhkan perhatian. Lalu aku menatap Karyono. Pria yang pernah menjadi cinta terbesar dalam hidupku. Pria yang dulu ku percaya akan selalu berdiri di sampingku. Namun justru menjadi orang yang membiarkan semua itu terjadi. Mas. Suaraku bergetar. Apa yang paling menyakitkan menurutmu? Karyono menatapku. Air matanya jatuh. Aku melanjutkan. Bukan uang yang hilang. Bukan bantuan yang gak kembali. Tapi saat aku butuh dibela, tangisku pecah. Kamu diam. Karyono langsung menutup wajahnya. Tubuhnya bergetar. Karena kalimat itu memang inti dari semuanya. Bukan soal uang. Bukan soal keluarga. Tapi soal pengkhianatan. Soal seseorang yang seharusnya menjadi tempat pulang justru membiarkan istrinya terluka sendirian. Beberapa menit tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya Karyono melangkah maju. Lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Dia ikut berlutut. Di hadapanku. Aku nggak pantas dimaafkan. Katanya sambil menangis. Aku tahu. Tapi kalau masih ada kesempatan, aku mau memperbaiki semuanya. Aku memejamkan mata. Karena bagian diriku yang dulu pasti akan langsung luluh. Langsung memaafkan. Langsung kembali. Namun Sumarsih yang sekarang berbeda. 30 hari ini mengajarkanku sesuatu. Bahwa memaafkan bukan berarti harus kembali seperti dulu. Bahwa menyayangi diri sendiri bukanlah dosa. Bahwa perempuan juga berhak berkata cukup. Aku menghapus air mata. Lalu berdiri tegak. Aku memaafkan kalian. Mereka semua langsung mengangkat kepala. Namun aku belum selesai. Tapi aku tidak akan kembali hari ini. Wajah mereka langsung berubah. Aku melanjutkan. Karena kepercayaan tidak dibangun dalam satu hari. Dan luka tidak sembuh hanya karena permintaan maaf. Mereka terdiam. Tidak ada yang membantah. Karena mereka tahu aku benar. Sangat benar. Lalu aku mengatakan keputusan yang sudah kupikirkan selama berminggu-minggu. Keputusan yang akan menentukan masa depan kami semua. Keputusan yang membuat mereka menahan napas menunggu jawabanku. Dan setelah mendengarnya, air mata kembali mengalir dari wajah mereka satu persatu. Aku memilih diriku sendiri. Semua mata tertuju kepadaku. Bu Ponirah, Tarjo, dan Karyono. Mereka menunggu keputusan yang sejak tadi kutahan. Keputusan yang selama 30 hari terus kupikirkan. Keputusan yang akan menentukan apakah aku kembali menjadi Sumarsih yang dulu. Atau menjadi Sumarsih yang baru. Aku menarik napas panjang. Lalu menatap mereka satu persatu. Air mata masih membasahi wajah mereka. Namun kali ini aku tidak lagi merasa marah. Aku juga tidak merasa ingin membalas dendam. Karena selama 30 hari terakhir, aku sudah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku menemukan diriku sendiri. Aku sudah memikirkan semuanya. Kataku pelan. Suasana langsung hening. Tidak ada yang berani menyela. Aku sudah menangis cukup banyak. Aku sudah mengalah terlalu lama. Dan aku sudah kehilangan terlalu banyak hal hanya untuk membuat orang lain bahagia. Tanganku mulai bergetar. Namun aku tetap melanjutkan. Sekarang aku ingin hidup dengan cara yang berbeda. Bu Ponirah langsung menangis lagi. Sedangkan Karyono hanya menunduk. Seolah sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Aku memandang mereka dengan tenang. Aku memaafkan kalian. Sungguh. Karena aku nggak mau membawa kebencian seumur hidup. Air mata kembali jatuh dari wajah Bu Ponirah. Beliau mengangguk berulang kali.
Namun aku kembali berkata, tapi memaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Suasana menjadi semakin sunyi, karena mereka mulai mengerti. Aku melangkah perlahan ke arah teras, memandang hamparan sawah di kejauhan, lalu mengucapkan keputusan yang sudah bulat. Aku tidak akan tinggal bersama kalian lagi. Tangis Bu Ponirah langsung pecah. Tarjo menutup wajahnya, sedangkan Karyono terlihat seperti kehilangan tenaga. Namun aku tetap melanjutkan. Aku akan tetap membantu kalau memang ada keadaan darurat. Aku tetap menghormati ibu. Aku tetap mendoakan kalian. Tapi hidupku tidak akan lagi menjadi tempat semua orang bergantung. Untuk pertama kalinya, aku mengucapkan apa yang selama ini ingin kukatakan. Tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, tanpa takut dianggap jahat. Karena aku akhirnya sadar, menolong orang lain itu baik, tapi membiarkan diri sendiri terus disakiti bukanlah kebaikan. Aku menoleh ke arah Karyono. Pria itu masih menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. "Mas," kataku pelan. Dia perlahan mengangkat kepala. "Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya." Aku menatap matanya. "Mulailah bertanggung jawab atas hidupmu sendiri." Tangisnya semakin keras. Karena selama ini dia tahu, banyak hal yang kubangun sendirian. Banyak beban yang kupikul sendirian. Dan dia membiarkannya terjadi. "Aku kehilangan perempuan terbaik dalam hidupku," bisiknya. Aku tersenyum pahit. "Kamu kehilangan perempuan itu bukan hari ini. Kamu kehilangannya sedikit demi sedikit setiap kali membiarkannya terluka." Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Karena itulah kenyataannya. Tidak ada hubungan yang hancur dalam satu malam. Hubungan hancur karena luka-luka kecil yang terus diabaikan. Sore itu mereka pulang. Dengan wajah penuh penyesalan. Dengan langkah yang jauh lebih berat saat datang. Namun sebelum masuk mobil, Bu Ponirah menoleh kepadaku. Lalu berkata sambil menangis, "Terima kasih karena masih mau memaafkan kami." Aku hanya mengangguk pelan. Mobil perlahan menjauh. Dan aku berdiri memandangnya sampai menghilang di tikungan jalan. Aneh. Aku tidak menangis. Aku tidak merasa hancur. Justru untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. 6 bulan kemudian hidupku berubah banyak. Aku membuka cabang usaha baru. Aku mempekerjakan lebih banyak warga desa. Aku kembali tertawa. Kembali menikmati hidup. Tanpa tekanan. Tanpa tuntutan. Tanpa rasa bersalah yang selama ini membebaniku. Sedangkan Karyono mulai bekerja lebih keras. Tarjo akhirnya belajar mencari penghasilan sendiri. Dan Bu Ponirah perlahan belajar menerima bahwa kasih sayang tidak boleh diukur dengan uang. Suatu sore aku menerima pesan singkat dari Karyono. Isinya hanya satu kalimat. "Terima kasih karena dulu pernah mencintai aku dengan sangat tulus." Aku membaca pesan itu cukup lama. Lalu tersenyum. Bukan karena masih berharap. Bukan karena ingin kembali. Tapi karena akhirnya, dia mengerti sesuatu yang seharusnya sudah dia sadari sejak lama. Bahwa orang yang paling tulus seringkali baru dihargai setelah pergi. Aku memandang langit sore yang berwarna keemasan. Lalu berbisik pada diriku sendiri. "Terima kasih sudah bertahan, Sumarsih." Karena setelah semua penghinaan, semua pengkhianatan, semua air mata, aku akhirnya memilih diriku sendiri.